Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomi Akbar. Saya dari kelas 5A, jurusan Teknik Industri Unsus Karyo. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan seminar proposal tugas akhir dari Sylvia Melani dengan pembimbing Fitra Lestari Nohirza PhD dan Ahmad Masyari SHI MAHK dengan judul Analisis dan Mitigasi Risiko Proses Bisnis Router Bakery menggunakan pendekatan model score dan metode Horse of Risk (HOR). Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Router Bakery berdiri pada tahun 2017 yang beralamatkan di Jalan Garuda Sakti nomor 89A, Simpang Melati, Pekanbaru. Router Bakery sendiri sekarang sudah memiliki 44 cabang di seluruh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian langsung masuk ke konfigurasi rantai pasok produksi roti di Router Bakery. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di sini Router Bakery memiliki supplier yang terdiri dari minyak goreng, bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, dan karton. Kemudian supplier ini akan dibawa ke gudang bahan baku. Dari gudang bahan bakulah langsung masuk ke proses produksi, di mana dalam proses produksi ada pengadonan, pembagian adonan, pembentukan, fermentasi, pengovenan, dan kemudian packing. Dan setelah itu baru produk ini sampai ke customer. Nah, di sini risiko yang bisa terjadi pada Router Bakery yaitu produk yang tidak layak jual melebihi batas toleransi Router Bakery dan keterlambatan pengadaan bahan baku. Untuk produk yang tidak layak jual melebihi batas toleransi Router Bakery itu disebabkan oleh error pada mesin produksi dan faktor karyawan. Nah, di sini bisa dilihat kebutuhan data produksi yang tidak layak jual pada tahun 2019. Pada bulan Januari hingga Desember, jumlah kebutuhan tepung yaitu sebanyak 26.319 kg, tepung produk jadi sebanyak 25.793 kg, tepung produk gagal sebanyak 526 kg. Presentasi produk gagal pada bulan Januari hingga bulan Desember yaitu sebanyak 1,99%. Dengan rata-rata kebutuhan tepung sebanyak 2.193,25 kg, tepung produk jadi sebanyak 2.149,42 kg, dan tepung produk gagal sebanyak 43,83 kg. Nah, di sini data lead time tepung terigu bulan Februari 2019 Router Bakery. Tanggal pembelian 31 bulan Januari 2019, jumlah tepung sebanyak 12 sak dengan kedatangan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2019. Lead time sebanyak 2 hari dengan status normal. Di tanggal pembelian 4 bulan 2 tahun 2019 itu pun juga terjadi normal. Namun pada pembelian tanggal 7 Februari 2019 itu ada terjadi keterlambatan di mana lead time 3 hari. Begitu pula dengan pembelian keempat, kelima, dan ketujuh. Permasalahan yang ada pada Router Bakery yaitu belum adanya pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi sumber risiko prioritas. Belum adanya strategi penanganan yang dapat diterapkan untuk menangani sumber risiko prioritas 5 proses bisnis di Router Bakery, di mana 5 proses bisnis itu terdiri dari plan, resource, make, delivery, dan return. Posisi penelitian diambil dari Hana Talita Ido Driantami, Supranto, Andi Reza Perdana Kusuma dengan judul Analisis Risiko Teknologi Informasi menggunakan ISO 300
10.000 dengan studi kasus di sistem penjualan PT Matahari Departemen Store Cabang Malang Town Square. Ada juga penelitian dari Dwi Iryaning Handayani, review potensi risiko pada supply chain risk management. Ada juga dari Arif Lokobal Martin, DJ Sumajau dan Boni F. Sompi dengan judul Manajemen Risiko pada Perusahaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi di Provinsi Papua, studi kasus di Kabupaten Sarmi. Ada juga dari Maria Ulfah Muhammad Samsul Ma'arif Sukardi Sabta Rahaja, analisis dan perbaikan manajemen risiko rantai pasok gula rafinasi dengan pendekatan host of risk. Ada juga dari Dwi Cahya Kurniawan, analisis dan mitigasi risiko proses make delivery return dengan pendekatan model Green Supply Chain Operation Reference Green Green Score dan metode House of Risk HOR pada PT Globalindo Intimates. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis dan mitigasi risiko dengan pendekatan model SCORE dan metode House of Risk atau HOR. Oleh karena itu dilakukan pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi sumber risiko prioritas serta strategi penanganannya yang dapat diterapkan untuk menangani sumber risiko prioritas, proses plan, resource, make, delivery, dan return. Tujuan dan batasan penelitian. Tujuan penelitian yaitu melakukan identifikasi sumber risiko yang ada pada 5 komponen utama model SCORE di Rote-Bahri, melakukan analisis terhadap risiko dan sumber risiko yang ada pada 5 komponen utama model SCORE di Rote-Bahri, melakukan rancangan strategi penanganan yang paling efektif agar dapat mengurangi sumber risiko yang terjadi, kemudian menentukan prioritas strategi penanganan yang akan dilakukan untuk menangani sumber risiko proses bisnis di Rote-Bahri. Dengan batasan penelitian, batasan model, objek penelitian terfokus pada analisa risiko 5 komponen utama model SCORE, plan, resource, make, delivery, dan return di Rote-Bahri, Pekanbaru. Batasan data, penggunaan data terfokus pada data primer dan data sekunder yang bersumber dari Rote-Bahri, Pekanbaru. Data sekunder berupa data historis proses produksi tahun 2019 Rote-Bahri, Garuda Sakti, dan data lead time tepung terigu bulan Februari 2019. Batasan implementasi. Analisis risiko hanya dilakukan pada risiko operasional saja. Studi literatur. Pertama, SCM, Supply Chain Management, mempunyai interaksi antar fungsi pemasaran dan produksi pada suatu perusahaan. Kemudian pengertian dari HOR atau HOR digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi risiko yang ada pada supply chain. Model HOR mendasari manajemen risiko pada fokus pencegahan, yaitu mengurangi kemungkinan terjadi agen risiko. Kemudian model SCORE. Model SCORE mengintegrasikan 3 elemen utama dalam bisnis, yaitu business process reengineering, benchmarking, dan proses measurement ke dalam kerangka lintas fungsi dalam supply chain. Kemudian FMEA atau Failure Model of Effect Analysis merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dengan tujuan untuk menghindari kegagalan tersebut. PIM atau Probabilitas Impact Matrix yaitu metode untuk menganalisa risiko secara kualitatif, kemungkinan suatu risiko muncul. Probability Impact Matrix menggunakan 2 kriteria utama, yaitu menentukan prioritas risiko, yaitu nilai severity dan nilai occurrence. Untuk pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu sampel size, data primer, dan data sekunder. Untuk sampel size dan data sekunder itu berasal dari data historis produksi tahun 2019. Dan untuk data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, data kuesioner penilaian dari expert. Pengolahan data. Pemetaan aktivitas supply chain dan pengidentifikasian proses bisnis. Kemudian memberi pembobotan pada daftar risiko. Selanjutnya menentukan dan pembobotan risk agent.
membuat tabel House of Risk atau HOR fase 1. Kemudian pemberian nilai korelasi oleh expert. Kemudian menghitung nilai ARP. Setelah didapat nilai ARP, maka selanjutnya adalah memberikan perangkingan ARP. Kemudian membuat diagram Pareto. Membuat peta risiko setiap proses bisnis. Selanjutnya melakukan tahap HOR fase 2. Tahap memberikan nilai derajat tingkat kesulitan atau degree of difficult. Selanjutnya melakukan perhitungan HOR fase 2. Untuk daftar pustaka, itu diambil dari beberapa artikel yang terkait dengan supply chain management, di mana salah satunya itu artikel dari Johan Putro Pramantyo pada tahun 2013 dengan judul Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, Panduan Penerapan dan Pengembangan, yang diterbitkan di Jakarta oleh PMM. Dan ada lagi artikel-artikel lainnya dan buku-buku yang sudah dikumpulkan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.